Wassalamu ala Rasulillah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama teman-teman dari IISB yang ada di Australia, terutama Dompet Duafa Australia, mudah-mudahan kita semuanya diberikan sehat walafiat. Kita akan membahas tentang fikih toharoh. Fikih toharoh ini adalah pembahasan dari sejak kita sekolah, sejak kita di pesantren, maka fikih toharoh itu memberikan gambaran yang sangat penting tentang kesahan sholat seseorang. Oleh karenanya saya akan coba tampilkan selain tentang fikih toharoh. Nah, ini yang menggambarkan bagaimana fikih toharoh. Fikih toharoh ternyata pasti kita akan melihat fikih toharoh itu bagian dari ajaran Islam dalam kajian fikih. Islam, akhlak, syariah, akidah, kemudian dalam syariah ini dikenal dengan istilah fikih. Nah, fikih ini yang dikenal dengan ada namanya fikih muamalah, fikih ibadah. Nah, fikih ibadah ini diantaranya bagiannya adalah fikih toharah. Nah, apa makna toharah? Toharah itu di dalam berbagai kitab dinyatakan at-toharatu logatan an-nazafah. Itu memiliki makna adalah kebersihan. An-nazafatu minal ahdas, yaitu dari hadas. Hadas baik itu kecil maupun hadas besar. Kalau hadas kecil, sesuatu yang boleh jadi tadi hadas kecil, buang air kecil dan buang air besar. Nah, hadas besar yaitu diantaranya berhubungan suami istri. Wa istilahan, sedangkan secara istilah toharo itu memiliki makna raf'ul hadasi au izalatun najas, yang memiliki makna artinya mengangkat, menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Jadi secara sederhana membersihkan hadas dan menghilangkan najis, itu yang maknanya secara bahasa. Dan dalam kitab disebutkan bahwa banyak dalil-dalil Al-Quran Al-Karim yang menjelaskan tentang apa saja yang bisa membersihkan hadas dan najis, diantaranya dengan air, yaitu disebutkan kullu ma'in nazala minas sama, setiap air yang turun dari langit itu dikategorikan air yang tahirun mutahhir. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Bahkan disebutkan juga dalam kitab tohara, air-air yang bisa memberikan, menyucikan, tahirun mutahhir, diantaranya adalah ma'us sama wa ma'ul bari dan sebagainya, air laut dan seterusnya. Nah, pengertian tohara, apa itu tohara? Tohara ini membersihkan kotoran, baik kotoran yang berwujud maupun yang tak berwujud. Ini yang mana tadi membersihkan kotoran, baik kotoran yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Yang tidak berwujud dari baunya dan lain sebagainya. Nah, toharoh ini secara istilah yang telah disebutkan dalam kajian kita fikih memiliki makna menghilangkan hadas, najis, dan kotoran dari tubuh yang menyebabkan tidak sahnya ibadahnya seseorang menggunakan air atau tanah yang bersih. Nah, kemudian jenis toharo itu memiliki dua jenis. Yang pertama toharo hukmi, ada namanya toharo hakiki. Apa yang dimaksud dengan toharo hukmi? Yaitu toharo dari hadas kecil maupun hadas besar. Ini yang namanya tohara hukmi. Nah, caranya bagaimana? Ya dengan membersihkan dengan air. Nah, ada yang namanya tohara hakiki. Tohara hakiki yaitu tohara dari najis. Tohara dari najis ini atau kebersihan badan, pakaian dan tempat sholat dari najis. Sehingga ada kajiannya. Menurut para ulama, di antara dari mazhab Imam Syafi'i, termasuk Imam Abu Hanifah, itu yang menyatakan bagaimana apakah najis kotoran binatang. Ada yang menyatakan ulama, ada yang menyatakan
bahwa kotoran yang keluar baik itu kencing atau BAB, kalau menurut Imam Syafi'i diantaranya yang keluar dari binatang yang halal maupun yang tidak itu tetap najis. Tapi ada juga ulama yang menyatakan ternyata tidak najis. Nah, ada toharo cara tahapannya. Kalau toharo hukmi, toharo yang membersihkan hadas kecil dan hadas besar, yaitu bisa dengan berwudu. Nah, kalau hadas kecil berarti dengan berwudu bang tayamum. Tapi kalau yang hadas besar, itu dengan mandi janabah atau jinabat. Kalau tidak ada air, maka boleh bertayamum. Ada juga yang toharo hakiki dengan cara menghilangkan najis yang menempel baik pada badan, pakaian, atau tempat untuk melakukan ibadah ritual. Nah, kemudian ada cara menghilangkan najis. Najis itu para ulama dalam berbagai kitab fikih menjelaskan ada 3 tahapan. Ada yang kelasnya sangat ringan, kemudian tengah-tengah, ada yang kelasnya besar. Nah, kalau yang muhafafah ini kencing bayi yang tentunya belum dikasih asupan apa saja kecuali ASI. Nah, cukup membersihkannya itu diperciki air atau dilap. Kalau mutawasito ya najis sesuatu diantaranya yang keluar dari kemaluan jalur depan, jalur belakang, baik itu manusia, binatang, itu dikategorikan adalah mutawasito. Disiram sampai hilang najisnya. Ada najis mughalazo dari anjing, disiramnya yaitu 7 kali, yang disekali dengan campur tanah. Nah, hukum najis, ada ulama yang menyatakan bahwa pertama benda yang disepakati ulama statusnya najis, yaitu daging babi, darah, air kencing manusia, muntah, kotoran manusia, khamar, mazi, dan sebagainya. Ini semuanya ulama menyatakan najis. Saja terjadi perbedaan. Ada ulama yang menyatakan bagaimana kalau kotorannya itu dari binatang yang tidak bisa mengeluarkan, dari binatang yang halal, apakah boleh atau tidak? Nah, ini nanti akan terjadi perbedaan antara Imam Syafi'i, Imam Malik, dan lain sebagainya. Perbedaannya yang sangat penting adalah letaknya, apakah bagian dari najis atau tidak. Nah, Imam Syafi'i menyatakan najis karena segala sesuatu yang keluar dari depan maupun belakang, baik itu manusia maupun binatang, itu adalah najis. Yang disebutkan juga sehingga nanti mempengaruhi hukum najis menurut Imam Mazhab. Menurut mazhab Imam Hanafi, Imam Syafi'i, hukumnya najis. Air kencing, kotoran, dan zat sisa tubuh hewan yang boleh dimakan, itu tetap najis. Mazhab Imam Malik, Imam Hambali, hukumnya suci, tidaknya najis. Sehingga ketika ada pertanyaan, boleh apa tidak mengkonsumsi minum baul dari onta. Nah, kalau menurut mazhab Imam Abu Hanifah, kemudian Wasyafi'iyah, maka dinyatakan tidak boleh, najis itu termasuk. Tapi kalau menurut pendapat Imam Malik dan Al-Hanabilah, Imam Malik dan Ibnu Hambal, maka dikategorikan suci, bitohara, dicermati tentang masalah najis. Apa hikmah tohara? Kenapa kita harus bersuci? Kita bersuci itu agar pola hidup kita bersih dan suci, dicintai oleh Allah, mematuhi diri, membersihkan diri dan dosa, apalagi dengan adanya penyakit wabah corona, ternyata suruh kita perbanyak untuk berwudu. Nah, dengan berwudu tentunya dengan rajin berwudu, insya Allah juga rajin kita untuk melaksanakan ibadah sholat kita. Kemudian menjaga badan segar, nyaman, dan sehat, kemudian memelihara keimanan. Nah, kalau kasus yang bisa kita lihat, bagaimana modelnya, apakah boleh di Indonesia orang berobat dengan kencing onta? Nah, kalau di Indonesia ini mayoritas adalah mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau mazhab Imam Syafi'i, maka kotoran yang keluar dari binatang itu termasuk najis. Berbeda dengan yang Imam Malik atau Ibnu Hambal yang menyatakan bahwa yang keluar dari binatang yang halal maka menjadi halal.
Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, disebutkan ada sejumlah orang dari suku tertentu, dari suku Uqal atau Urainah yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun mereka mengalami sakit karena tidak betah di Madinah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk mendatangi kandang unta dan menyuruh mereka untuk minum air kencingnya dan susunya. Dan sebetulnya dalam mazhab Syafi'i, kalau kita berobat, maka sudah berusaha semaksimal mungkin mencari obat dari mana saja tidak ada, maka dalam keadaan darurat pun menjadi boleh. Tapi lagi-lagi tentunya kalau pertanyaannya apakah kotoran hewan yang halal itu termasuk najis atau tidak, mazhab Imam Syafi'i menyatakan najis. Nah, hikmah ala kulli hal ternyata untuk membersihkan segala sesuatu, termasuk teman-teman yang di Australia. Nah, kita kan kadang-kadang untuk ke kamar mandi dan sebagainya memang harus bersih dalam pakaian kita, termasuk juga jiwa kita. Jadi ternyata toharo itu memang prinsipnya adalah membersihkan kita, jiwa kita, badan kita dari najis, termasuk dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi intinya adalah membersihkan jiwa, tidak hanya jasmani saja, tapi harapannya dalam ibadah saum Ramadan bisa membersihkan jasmani dari hadas, membersihkan anggota badan dari juga diikutsertakan saum al-imsaku anil akli wa syurbi wal muftirat, yaitu diantaranya membersihkan anggota badan dari kejahatan dan dosa, membersihkan hati dari akhlak tercela, bahkan membersihkan batin dari selain Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajian kita bisa memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Semoga hati kita menjadi suci, hati kita menjadi bersih. Wallahul musta'an. Semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Insyaallah dengan tohara hati kita menjadi, tidak hanya organ tubuh kita menjadi bersih, kita dijauhkan dari mara bahaya, dari wabah corona, tapi bisa menjadi sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.